Muslim ini, kami maklum Pak, bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau Pak, karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada. Di video kali ini kembali ya, Madia akan menampilkan ya watak atau sifat orang yang bernama Sofiatul ya, Sofiatul Al Hayat Indonesia ini ya. Ini orang ini oon sekali ya saudaraku ya. Mengapa Madia katakan oon? Karena dia ternyata pro penjajah ya kan, pro orang yang menjajah negara orang gitu loh. Ini ternyata terlontar dari omongan Sofiatul ini ya. Kalau Indonesia kan dijajah Belanda, kemudian Indonesia berjuang membebaskan dari Belanda. Nah, kalau Afghanistan itu artinya dijajah oleh Amerika selama 20 tahun. Nah, kemudian Taliban berjuang untuk membebaskan Afghanistan. Tetapi bila kita lihat dari komennya Sofiatul ini, dia malah membenci Taliban yang berjuang membebaskan negara Afghanistan itu yang dijajah oleh orang-orang kafir, oleh negara kafir yang bernama Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi dalam hal ini ternyata karena dia sama-sama orang kafir ya, si Sofiatul ini orang kafir, Amerika orang kafir, dan NATO itu kafir, dia berpihak kepada penjajah yang bernama Amerika Serikat itu dan sekutunya. Jadi ini kita dengar dari ocehan si penjajah ini ya, kita dengar ya. Oke. Di dalam otak para Muslim ini, kami maklum Pak, bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau Pak, karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Nah, kita sudah dengar ya saudara-saudaraku ya. Artinya Sofiatul ini nggak mau dia negara Afghanistan itu bebas. Artinya tetap seperti sedia kala, artinya dijajah terus oleh Amerika Serikat. Yang mana sejarahnya Amerika Serikat itu kita tampilkan di sini, sejarah Amerika Serikat yang menjajah Afghanistan ini ya. Kemudian datang Taliban membebaskan itu. Tapi ternyata ada manusia yang di Indonesia ini bernama Sofiatul Al Hayat ini tidak suka penjajah itu. Dia suka, tapi dia tidak suka orang yang membebaskan penjajah itu gitu loh. Yang berjuang membebaskan negara itu dari penjajahan nggak mau dia. Maunya Amerika itu tetap aja di Afghanistan. Maunya si dari arah pembicaraannya Al Hayatul Sofi ini seperti ini ya. Kita dengarkan dulu ini sejarah Taliban. Dalam beberapa hari terakhir, dunia digemparkan oleh aksi kelompok milisi Taliban yang berusaha menguasai seluruh wilayah Afghanistan. Tak tanggung-tanggung, kini Taliban bahkan berhasil menguasai ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Mengutip Al Jazeera, Taliban berhasil menguasai istana kepresidenan setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan menyerahkan istana kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah di negaranya. Oke, kita tanggapin dulu. Nah, di sini ya, biar Sofiatul tahu, Amerika yang menjajah, menginvasi, membunuh rakyat Afghanistan sipil dan militernya ini. Kemudian dia setelah menjajah membentuk negara di negara orang lain. Artinya dalam posisi ini bentukan negara dalam tanda petik negara boneka yang direstui oleh Amerika. Nah ini hasilnya ternyata setelah ini Amerika yang jahat ini, yang Anda bela-bela sebagai penjajah ini, yang Anda sukain ini, Sofi, dia pergi karena nggak sanggup kalah melawan Taliban seperti Uni Soviet dulu. Kita lanjut.
Mengutip Al Jazeera, Taliban berhasil menguasai istana kepresidenan setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan menyerahkan istana kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah di negaranya. Lihat juga, AS akui salah perhitungan hingga Taliban kuasai Afghanistan. Sejarah Taliban di Afghanistan sendiri telah dimulai sejak lama. Taliban digulingkan dari kekuasaannya di Afghanistan oleh pasukan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001 silam. Nah, dengerin ya Sofiatul ya. Ini yang jahat, yang menjajah negara orang, yang membunuh jutaan manusia, yang membuat sengsara negara Afghanistan itu ternyata Amerika Serikat, orang kafir. Ini termasuk bagian ajaran agama Anda, Sofiatul ya. Ini orang kafir yang jahat, yang menjajah negara orang lain. Yang dijajah bukan saja itu Afghanistan, tetapi yang dijajah adalah negara-negara seperti Irak, Kuwait dan lain-lain. Banyak sekali dia menginvasi negara orang. Ini apakah ini orang baik? Apakah ini ajaran bagus ini? Menginvasi negara orang ini. Ini kebanyakan orang-orang kafir di dalamnya. Agama penyembah Paulus ya. Agama penyembah Paulus atau pengikut Paulus. Ya. Dari mereka itu di sana itu orang-orang kafir mengikut ajaran Paulus ya. Kita dengar kembali nih bagaimana jahatnya orang kafir menginvasi negara orang lain yang kemudian ujung-ujungnya Taliban yang berjuang dijelek-jelekan dengan alasan syariat lah apalah, padahal orang berjuang demi negara. Ujung-ujungnya dijelek-jelekan oleh yang bernama Sofiatul ini. Kita dengar kembali ya. Taliban digulingkan dari kekuasaannya di Afghanistan oleh pasukan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001 silam. Praktis. Sejak saat itu, perang berkepanjangan mewarnai hari-hari di Afghanistan. Taliban kian kuat dan kini telah mencapai puncaknya hingga menduduki ibu kota Kabul. Setelah 20 tahun perang, pasukan AS perlahan menarik diri dari Afghanistan. Itu dilakukan sesuai kesepakatan antara AS dan Taliban. Namun, setelah perjanjian, Taliban justru melancarkan serangan untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai tentara Afghanistan. Ilustrasi. Sejarah Taliban di Afghanistan telah dimulai sejak lama. Jawad Sukanyar via Reuters. Sejarah Taliban di Afghanistan dan perang berkepanjangan ini dipicu oleh tragedi 9/11 di AS. Petinggi Al-Qaeda, Osama bin Laden, dituduh sebagai biang kerok peristiwa tersebut. Kala itu, Osama bin Laden berada di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban. Tak menyerah, Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden. Hal itu kemudian memicu invasi pasukan militer AS ke Afghanistan sejak 2003 untuk menyingkirkan Taliban. Lihat juga daftar negara pulangkan warga dari Afghanistan, AS hingga UEA. Tahun 2014 menjadi tahun paling berdarah sejak perang dimulai pada 2001 silam. Bayangkan begitu jahatnya orang-orang kafir, Sofi ya, menjajah negara Afghanistan. Ini yang dibela-bela oleh Sofi, menjelek-jelekan Taliban, ya kan? Ya kalau otak yang waras ya Sofi ya, otak yang waras. Kalau Anda pro penjajah ya Anda berarti dalam posisi ini sama halnya Anda pro Belanda. Kalau pada saat Indonesia dijajah Belanda, Anda mungkin jadi antek-antek Belanda. Ya, kalau masih Belanda masih menjajah Indonesia, Anda jadi antek-antek Belanda. Nggak mungkin Anda mau berjuang demi Indonesia kalau dari pelakuan sifat Anda ini yang anti dengan pembebas ya, dengan anti pejuang. Berarti Anda ini termasuk orang yang pro penjajah ya. Kita lihat. Tahun 2014 menjadi tahun paling berdarah sejak perang dimulai pada 2001 silam. Pasukan NATO,
yang membantu tentara AS di Afghanistan mengakhiri misi mereka dan menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada tentara Afghanistan. Gayung bersambut. Taliban pun meresponsnya dengan merebut sejumlah wilayah di Afghanistan. Mengapa Taliban begitu berpengaruh di Afghanistan? Bagaimana sejarah kelahiran kelompok ini? Berikut rangkuman sejarah Taliban di Afghanistan. Sejarah Taliban di Afghanistan. Ilustrasi. Tragedi 9/11 menjadi awal mula sejarah Taliban berperang di Afghanistan. AFP. Taliban dalam bahasa Pashto berarti pelajar. Kelompok ini mengambil nama Taliban karena memang pada awalnya sebagian besar anggotanya merupakan siswa pesantren yang didirikan oleh para pengungsi Afghanistan di Pakistan pada tahun 1980-an. Tuh, bayangkan. Taliban itu orang yang baik dari pesantren, ya. Pejuang. Ini orang-orang yang baik begini dikatakan si Sopiatul tidak baik. Yang baik Belanda, itu kan aneh. Yang baik Amerika, penjajah. Artinya dia dalam posisi ini si Sopi ingin suatu negara itu dijajah terus. Berarti ajaran dia ini, Sopi ini berarti ajaran menjajah. Makanya Anda lihat di muka bumi ini yang banyak membunuh, banyak mengebom, menjajah itu ternyata orang-orang kafir. Contoh Belanda, Jepang, Inggris, Amerika, dan negara sekutu lainnya itu penjajah semua itu, yang jahat-jahat semua. Yang mati bukan 1-2 orang seperti di bom-bom itu. Ya, seperti yang Anda katakan membunuh, ngebom itu paling mati berapa orang? Paling banyak 100 orang lah. Tapi kalau Amerika sekali ngebom, contohnya di Jepang itu di bom Hiroshima itu jutaan orang mati. Begitu jahatnya orang kafir, Anda bayangkan. Ini watak orang kafir ya, seperti yang dianut oleh keyakinan si Sopi ini. Sopiatul ini jahat betul orang kafir ini. Orang kafir yang begini yang dibanggakan ya. Makanya ini aneh gitu ya. Kita dengar kembali. Kelompok ini mengambil nama Taliban karena memang pada awalnya sebagian besar anggotanya merupakan siswa pesantren yang didirikan oleh para pengungsi Afghanistan di Pakistan pada tahun 1980-an. Gerakan ini mulanya didominasi oleh orang-orang Pashtun dan muncul di sejumlah pesantren yang dibiayai Arab Saudi dengan menganut aliran Sunni garis keras. Akibat ketidakstabilan situasi politik dan runtuhnya rezim Soviet, kelompok ultrakonservatif ini berkembang dan eksis pada medio 1990-an. Lihat juga tembakan saat warga Afghanistan berlarian ke bandara. 5 tewas. Pada September tahun 1995, mereka berhasil merebut Provinsi Herat di perbatasan Iran. Tepat setahun kemudian, sejak 1996, Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, termasuk di antaranya Kabul. Di bawah kekuasaannya, Taliban memberlakukan hukum Islam yang ketat. Mengutip News Sky, Taliban kemudian dituduh menegakkan hukum Islam yang brutal dan represif dengan eksekusi publik sebagai hukumannya. Perempuan diharuskan berpakaian tertutup dan pria harus menumbuhkan janggut. Mengutip BBC, Taliban juga melarang kebebasan berekspresi. Oke, saya kira itu masuk ke dalam ranah syariat Islam sudah ya. Jadi poinnya begini, poinnya hukum Islam itu pernah berjaya ya, pernah berjaya. Ingat Sopi, pernah berjaya di bawah kepemimpinan Khalifah Turki Utsmani. Itu Anda dengar ini Sopi ya. Khalifah Islam pernah berjaya di bawah kepemimpinan Turki Utsmani. Bahkan membebaskan ya
wilayah-wilayah yang pada masa itu yang tidak bisa ditaklukkan seperti Roma dalam posisi Konstantinopel itu ditaklukkan. Bahkan di bawah naungan Islam lah orang-orang Yahudi itu diberi wilayah, diambilkan sebagian besar wilayah di bagian Palestina yang sekarang menjadi negara Israel itu. Ya Anda dengar ini fakta sejarah, siapa yang bisa bantah ya. Ini tidak ada yang bisa bantah. Pada saat itu sejarahnya Turki Utsmani menguasai seluruh wilayah pada saat itu, termasuk wilayah Israel. Yahudi sekarang ini yang dikasih wilayah oleh Turki Utsmani. Hanya saja karena dalam posisi keruntuhan Turki Utsmani akibat pengkhianatan dari dalam, maka runtuhlah kerajaan Turki Utsmani itu. Itu sejarahnya biar Anda tahu Jadi Anda harus bersyukur dan sadar Yahudi saja itu pada saat itu dikuasain di bawah naungan Sultan Khalifah Turki Utsmani. Ingat itu ya. Jadi kalau Anda anti dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang membebaskan negara Islam, membebaskan suatu negara, itu artinya Anda tergolong orang yang pro penjajah. Ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Cuma saya kasih gambaran saja, apabila Anda hidup di Indonesia pada zaman Belanda masih menjajah, mungkin Anda termasuk salah satu orang yang pro penjajah, bukan pro kemerdekaan. Ya, bukan pro kemerdekaan seperti yang diraih sekarang ini oleh negara Afghanistan di bawah pimpinan Taliban. Itu mereka merdeka. Mengapa banyak yang pergi ke negara luar? Itu bukan banyak pergi, paling berapa persen. Itu salah satu orang yang mungkin ada kepentingan di luar, atau karena mereka pro dengan rejim yang sebelumnya, bisa saja seperti itu. Oke? Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.